Oke sobat, di dua video saya sebelumnya yang membahas tentang rencana pemerintah yang ingin menggantikan gas LPG ke gas DME, video yang ini. Oke, nah di situ banyak sekali teman-teman yang berkomentar nih begini ya. Om, nggak masalah kalau pemerintah itu akan menggantikan gas LPG ke gas DME. Kita tidak usah lagi menggunakan gas, tapi kita menggunakan kompor listrik. Nah, yang jadi masalah adalah efisiensikah menggunakan kompor listrik? Yuk langsung mari kita mulai. Oke, jadi beberapa hari sebelumnya saya sudah melakukan sebuah polling di tab komunitas ya, yang isinya seperti ini. Dan angka-angka ini sudah saya pindahkan ke papan tulis, jadi bisa lebih mudah untuk kita lihat dan kita gunakan lagi ya. Oke, nah jadi kalau kalian lihat di papan tulis ini juga sudah saya berikan beberapa tambahan ya. Di sini nanti kita akan lebih mudah untuk membandingkan karena sudah saya sertakan pemisahnya. Kita akan bandingkan penggunaan gas LPG. Yang pertama kita akan cari datanya, harga-harga dulu ya. Berapa harga perbandingan untuk kompor gas dan kompor listrik. Serta kita akan cari tahu berapa konsumsi listriknya nanti ya. Baik secara hitung-hitungan KWH atau dalam bentuk rupiah. Oke. Nah, ring yang saya pakai di sini ada dua ya. Yaitu kategori kompor gas atau kompor listrik yang biasa. Kemudian kompor gas yang medium atau kompor listrik yang medium. Oke, yang pertama kita akan isi kolom ini ya, pencarian kompor gas biasa ya. Kita mau lihat berapa harga kompor gas biasa yang paling murah beredar di sini ya. Di sini akan langsung saya buka aplikasi Shopee-nya. Saya ketikkan langsung kompor gas. Oke, nah untuk filternya di sini saya buat harga yang paling rendah yang bisa kita cari itu adalah 50-an ribu ya. Dan untuk mengurutkan harga, sini saya buat dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Oke, jadi pencariannya bisa beruntun ya atau berurut. Nah, langsung terlihat di sini sudah ada kompor yang paling murah harganya. Ini seharga 58.990. Langsung kita tulis di sini 58.900 atau kita genapkan jadinya 59.000 ya. Nah, sekarang kita akan ke sebelahnya. Oke, ke sebelahnya kita akan cari kompor listrik yang paling murah juga. Ini berapa? Langsung ketik kompor listrik. Nah, di bagian filter ini saya ketikkan juga angka minimalnya itu 50.000 biar semakin cepat pencariannya. Saya pakai. Nah, kemudian ini urutannya dari harga termurah sampai harga yang termahal ya. Oke. Nah, di sini langsung kelihatan ya ada beberapa kompor listrik. Namun yang kita cari adalah yang benar-benar kompor listrik. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang nanti muncul kompor mini, ini tidak kita gunakan ya karena kompor mini ini memang kurang panas. Oke, langsung kita scroll ke bawah. Oke, di sini kelihatan harga yang paling murah untuk kompor gas listrik ya. Harganya adalah 123.000 ya. Kita genapkan. Di sebelahnya kalian lihat sendiri tuh harganya juga ada yang 122.900, tapi kita genapkan 123.000. Oke, kita lanjut, kita klik salah satu, kita akan lihat berapa konsumsi listriknya ya. Nah, tertulis di sini ya konsumsi listriknya itu di bagian atas 600 watt. Nah, lanjut kita akan cari untuk kategori yang kedua ya, yaitu kompor yang medium, baik kompor gas atau kompor listrik. Nah, untuk patokannya kompor gas medium ini adalah kompor gas Rinnai, ini yang biasa atau yang paling banyak digunakan, dan seri yang kita cari adalah seri yang Tornado. Karena ini apinya yang lumayan cukup besar ya. Jadi langsung di sini saya ketikkan kompor Rinnai Tornado. Nah, di sini akan langsung kelihatan ya bahwa untuk kompor Tornado itu harga yang paling murah adalah 430-an ribu ya.
Ini kita lihat, kita klik. Nah, seperti ini ya. Ini tornado ya. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Jadi, kita tulis di sini harganya 430.000. Lanjut kita akan cari untuk kompor listrik mediumnya. Oke, nah di sini langsung kelihatan ya untuk harga kompor listrik yang ini. Nah, ini harganya adalah 354.000 sobat ya. Kemudian kita lihat spesifikasinya. Nah, ini tertera bahwa daya listriknya itu 200 sampai 1000 watt. Nah, yang 200 watt ini adalah untuk menghangatkan, jadi yang 1000 watt ini untuk memasak. 355.000 kita bulatkan ya, 355.000 dan dayanya adalah 1000 watt. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kompor listrik harganya lebih mahal dari kompor gas. Kalaupun yang medium itu cuma 355.000, tapi itu satu tungku. Sementara kompor gas dengan 430.000 itu sudah dapat 2 tungku. Jadi, kompor listrik memang lebih mahal ya. Oke, untuk kompor yang listrik biasa, kita lihat di sini konsumsinya adalah 600 watt. Jadi, kalau kalian yang punya meteran listrik 450 watt, apa boleh buat? Kalian tidak bisa, sobat. Nah, kemudian apakah kompor listrik yang punya konsumsi 600 watt ini bisa dipakai di meteran 900 volt ampere? Jawabannya adalah 50-50. Kalau kalian tidak punya peralatan yang konsumsinya besar, itu masih bisa, sobat ya. Nah, salah satu peralatan listrik yang juga konsumsinya besar adalah Magicom atau penanak nasi. Nah, kalian punya tidak? Kalau kalian punya dan menyalakan bersamaan, itu tidak bisa, sobat. Kenapa seperti itu? Karena konsumsi listrik untuk Magicom atau penanak nasi saat mode memasak itu sekitar 400-an watt. Oke? Nah, jadi kalau kita total 600 watt ditambah 400-an watt itu sudah 1000 watt. Jadi memang tidak akan bisa, sobat ya. Nah, kalaupun kalian memaksa, ini kalian harus bergantian ya menggunakannya. Contoh, kalian masak dulu menggunakan Magicom atau penanak nasi. Setelah nasinya matang, baru silahkan kalian gunakan kompor listrik kalian untuk memasak lauk pauknya, sobat. Nah, untuk data di sini saya tidak menggunakan data orang lain ya, tapi saya menggunakan data sendiri keseharian di rumah kami saat memasak. Jadi istri saya itu memang setiap hari memasaknya pasti lengkap ya, lauk pauk dan segala macam. Dimana kadang dia buat kue dan itu hampir setiap hari, sobat. Nah, poin pentingnya adalah kami tidak menggunakan air galon. Jadi untuk air minum itu saya dan keluarga itu mengkonsumsi air yang dimasak. Ingat ya, air yang dimasak. Tidak menggunakan dispenser, tidak menggunakan air galon. Nah, konsumsi gas yang kami gunakan selama 1 bulan itu kurang lebih adalah 4 tabung gas. Oke, langsung kita hitung ya. Jadi untuk gas 3 kg yang seperti ini, harga di agennya yang pengecer resmi itu 16.000. Oke, jadi 16.000 kita kali 4 karena ini konsumsinya selama 1 bulan. Nah, yang saya butuhkan atau pengeluaran saya untuk tabung gas saja, itu 1 bulannya adalah 64.000. Nah, sekarang kita hitung untuk kompor listriknya ya. Yang pertama harus kita tahu adalah berapa waktu yang kita gunakan saat menggunakan kompor listrik setiap hari, oke? Nah, perbandingannya juga saya tidak menggunakan orang lain dan saya gunakan untuk kami sendiri ya. Oke, saya pindah dulu di sini ya, 64.000. Jadi kita akan hapus yang kolom sini biar lebih mempermudah. Oke, kita harus cari dulu berapa lama yang kita gunakan atau yang saya gunakan apabila saya ingin beralih ke kompor listrik. Yang pertama adalah pada saat pagi otomatis kita memanaskan makanan. Nah, berapa yang kita butuhkan waktunya itu kurang lebih adalah
0,5 jam ya, itu atau setengah jam. Oke. Nah, kemudian untuk jam 8 ke jam 10-nya di mana istri ini mulai masak. Nah, waktu yang dibutuhkan dia untuk memasak menggunakan kompor itu kurang lebih adalah sekitar 2 jam. Itu sudah termasuk untuk memasak air ya. Jadi kita tambahkan 2 jam di sini ya. Oke. Nah, kemudian rutinitasnya di sore hari pasti makanan harus dihangatkan. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menghangatkan juga sama seperti di pagi hari, di mana kurang lebih butuh waktunya adalah sekitar setengah jam atau 0,5. Nah, kemudian yang harus tidak boleh kita lupakan adalah kebiasaan kita atau istri kita, yaitu bukan hanya memasak makanan utama, tapi kadang ada juga membuat kue, membuat gorengan, dan lain-lain. Nah, di sini kita ambil hitungan rata-rata saja ya. Yang pastinya digunakan itu kurang lebih adalah 0,2 jam. Nah, angka ini adalah angka yang saya gunakan. Jadi, kalaupun kita total, maka waktu biasanya untuk memasak keseluruhan adalah 5, 10, 12. Berarti ada sekitar 3,2 jam selama 24 jam. Nah, angka ini akan kita konversi berdasarkan kompor gasnya masing-masing ya. Saya pindahkan di sini 3,2. Oke, jadi kalau kita hitung-hitung ini ya, dengan waktu yang digunakan itu adalah 3,2 jam, maka untuk kompor listrik langsung kita kalikan 600 watt ya. Jadi 3,2 dikali 600 itu sama dengan 1920 watt. Oke. Nah, 1920 watt ini kalau kita ubah ke kWh, itu hasilnya sama dengan 1,92 kWh. Dan ini adalah konsumsinya per hari. Oke. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Kalau dirupiahkan ini berapa? Oke, berhubung saya menggunakan listrik yang meterannya adalah 1300, oke. Nah, di sini kita akan tulis ya, hitung-hitungannya harga per kWh-nya untuk yang 1300 volt ampere adalah 1467. Oke, kita kali 1,92. Jadi 1,92 dikali 1467 sama dengan biaya perharinya adalah Rp2.816 ini per hari. Oke. Nah, kemudian berapa kalau 1 bulan? 1 bulannya langsung kita kalikan saja dikali 30. Dan biayanya adalah 84.499, kita anggap 500 ya, kita genapkan. Oke. Nah, dari sini bisa kita bandingkan ya, kalau menggunakan gas LPG itu biaya saya adalah 64.000. Namun begitu mengganti dengan kompor listrik, maka biaya saya akan meningkat jadi Rp84.500. Nah, pasti di antara kalian akan langsung berpikir, nggak apa-apa dong Om, cuma naik sedikit. Nah, oke, benar, memang naik sedikit. Tapi tahu tidak, kalau kompor yang ini, kompor listrik yang biasa, kita kembali lagi, kalian lihat ini gambarnya. Nah, kompor dengan desain yang seperti ini adalah kompor yang sangat berbahaya. Karena bagian atasnya ini terbuka ya. Nah, kompor ini akan gampang sekali menyengat listrik kalau peralatan kalian itu bocor ya. Misalnya kuali kalian itu bocor, menetes airnya, itu gampang sekali menyengat listrik. Jadi akan sangat bahaya. Om, sok tahu kamu Om? Begini loh sobat ya, dari tahun 90 saya memang hobi mengutak-atik dan membuat yang namanya kompor listrik ya. Jadi saya hafal betul bagaimana desain dan bentukan dari kompor-kompor listrik ya. Jadi memang langsung saya ponis untuk harga yang segini 123.000 itu adalah kompor listrik yang tidak aman. Namun kalau kalian mau paksakan silahkan sobat. Oke, nah kalau mau yang lebih aman tentu kita harus beralih ke kompor yang seperti yang tadi ya, yang harganya 355.000, di mana bagian atasnya itu sudah tertutup sama sekali. Tidak ada bagian atas yang terbuka dan kalaupun ketetesan air tidak masalah. Oke, jadi langsung kita hitung ya, 3,2 dikali 1000.
Nah, hasilnya adalah 3.200 watt satu hari ya. Nah, 3.200 watt ini dikonversi ke kWh tinggal dibagi 1.000. Dan hasilnya adalah 3,2 kWh. Untuk yang ini ya. 3,2 kWh. Nah, sekarang tetap yang saya gunakan itu adalah meteran yang ini ya. Dengan harga itu 1.467. Langsung kita kalikan. 3,2 dikali 1.467. Hasilnya, biaya saya kalau menggunakan kompor listrik yang medium, satu harinya adalah Rp4.694. Oke, ini satu hari. Ya, hampir Rp5.000. Kalau per bulannya langsung kita kali 30, maka biaya listrik saya adalah 140-an ribu rupiah. Ya, ini 800 sekian-sekian. Oke. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat ya, bahwa semakin kita upgrade kompornya jadi lebih bagus, itu biaya listriknya naik ya. Dari 64.000 itu menjadi 140-an ribu. Oke. Nah, apalagi yang merupakan kendala saat saya atau mungkin kalian akan menggunakan kompor listrik? Yang paling sering adalah beberapa peralatan masak kalian tidak akan bisa digunakan. Nah, apa itu peralatan yang tidak mungkin kalian gunakan pada kompor listrik? Nah, peralatan tersebut adalah wajan yang seperti ini. Nah, kalau wajan yang seperti ini mohon maaf tidak bisa digunakan di kompor listrik. Karena apa? Karena bentuknya yang cekung seperti ini ya. Oke, sedangkan kompor listrik itu menuntut bagian bawah dari peralatan masak benar-benar menempel. Oke. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke kompor listrik yang biasa, walaupun itu ada di bagian atasnya dudukan atau tempat tatakannya, tapi tetap untuk wajan memang akan sangat berbahaya. Kalau kalian memaksakan meletakkan wajan, maka bagian bawah wajan itu akan bersentuhan dengan elemen listriknya, sobat. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah bandingkan antara gas LPG dengan kompor listrik, sekarang kita bandingkan kira-kira kalau menggunakan DME, apakah hasilnya sama? Nah, jadi kita lihat dulu di penggunaan waktunya. Jadi berdasarkan link resmi dan video resmi dari Litbang atau Lemigas, memang konsumsi gas DME itu tuh lebih besar ya, dan waktunya juga pasti akan lebih lama. Jadi kalau menggunakan gas dari 3,2 jam itu mungkin akan meningkat sampai dengan 4 jam. Nah, sekarang di harga. Nah, kalau berdasarkan yang namanya produk baru, apalagi ini program pemerintah, saya yakin bahwa harganya ini akan jauh dari sini ya. Jadi konsumsi gas kita, biaya per bulannya akan turun dari 64.000. Walaupun mungkin jumlah tabungnya akan meningkat karena ini adalah program pemerintah. Oke. Nah, sedangkan untuk kompor listrik ini menurut saya penurunan harganya tidak mungkin ada karena memang tidak ada program pemerintah. Nah, dari sini mudah-mudahan kalian bisa langsung mengambil kesimpulannya sendiri ya. Langkah mana yang mau kalian terapkan? Apakah kalian tetap akan bertahan pada gas dan mengganti gas yang LPG ke gas DME sesuai dengan pemerintah, atau melupakan gas dan beralih ke kompor listrik? Semuanya itu terserah kalian. Saya di sini hanya memberikan gambaran bagaimana efektivitasnya, sobat ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi untuk kita semua ya. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam.